ada statement daripada anaknya Bang Hotman, yaitu Frank Alexander. Dia bikin story tentang bapaknya, guys. Dia ngomong gini, orang miskin itu cuma dijadiin senjata marketing aja. He never really care, he only care about being center of attention. Jadi dia bilang itu nggak pernah peduli. Sebenarnya dia cuma peduli itu bahwa dia jadi pusat perhatian. Hubungan internal keluarga pengacara papan atas tanah air kini mendadak memanas dan menjadi konsumsi publik yang menghebohkan. Kritik tajam muncul saat kelakuan Hotman Paris dibongkar anaknya, Frank Hutapea, yang secara belak-belakan mempertanyakan apakah ada pengacara yang matanya tidak hijau ketika mendengar barang bukti emas seberat 74 kg. Frank merasa sangat sangsi dan meragukan klaim sang ayah yang mengaku tidak memungut biaya sepeser pun saat bersedia menjadi kuasa hukum mantan Jampitsus, Febri Adriansyah. Putra sulungnya itu menilai aksi pembelaan tanpa pamrih tersebut hanyalah pencitraan belaka demi menutupi ketamakan sang ayah terhadap barang bukti emas. Frank bahkan membongkar borok masa lalu ketika ayahnya tega mengambil uang angpau pernikahan adiknya, serta memanfaatkan rakyat miskin demi kepentingan marketing. Akibat perseteruan moral dan ketidakcocokan prinsip tersebut, hubungan ayah dan anak ini dikabarkan telah retak hingga pisah jalan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Publik ini masih heboh ya dengan Bang Hotman Paris menjadi pengacara Febri si emas 74 kg itu. Sang anak ungkap kekecewaannya sang ayah menjadi pengacara Febri. Orang miskin cuma jadi senjata marketing. Sebenarnya yang kecewa bukan hanya anak Bang Hotman Paris ya. Kita juga publik kecewa sebenarnya. Yang lagi seru, Hotman Paris versus anaknya. Jadi Hotman Paris ini lagi rame gitu karena anaknya si Frank Alexander kecewa karena bapaknya jadi pengacara Jampitsus. Tahu sendiri kan kasusnya Jampitsus, 74 kg emas. Ya ampun, bagi dong 1 kilo aja ya kan. Tepuk tangan buat Frank Alexander, anaknya Hotman Paris. Dia seberani itu. Ibaratnya story dia itu menguak kebobrokan, kebusukan bapaknya di depan di mata dia gitu. Kita disuguhi itu. Seru banget untuk disimak. Ya ampun Bang Hotman, Anda sudah ditentang oleh anak Anda sendiri. Ya mungkin sudah saatnya Anda bentar lagi harus istirahat. Biarkan anak Anda yang bekerja jadi pengacara. Mungkin seperti itu. Nah semoga aja anaknya tetap berada di jalur yang lurus gitu ya. Tidak akan tergoyahkan oleh sesuatu gitu. Siapa sih Benny Janah yang lagi diributkan anak-anaknya Hotman Paris? Nah, jadi baru-baru ini kan anaknya Hotman Paris dan Hotman Paris itu lagi ribut guys ya. Jadi anaknya yang pertama si Frank ini nge-tweet begini, dan anaknya yang kedua itu ngikut nge-tweet begini juga. Nah, bukan nge-tweet sorry ya, jadi mereka ini nge-story ya, kok nge-tweet sih. Jadi di story mereka ini itu disebutkan si Benny Janah. Bahkan persis ya, ada fotonya yang diposting oleh si Frank, tapi si Fris enggak. Nah, ternyata Benny Janah ini yaitu asisten pribadi Hotman Paris yang sudah lebih dari 20 tahun ini. Dulu itu sarjana pertanian guys ya. Jadi dia ngelamar kerja di Hotman Paris dan Hotman Paris lah yang memberikan dia sekolah, atau Hotman Paris lah yang menyekolahkan dia sampai jadi pengacara dan bisa sampai sekaya sekarang ini. Nah, dan sekarang yang lagi beredar informasi ada hubungannya dia dengan kasus-kasus yang sedang lagi rame ini guys. Menurut kalian bagaimana? Aduh, Pieto Bapak Hotman Paris, ada aja gebrakannya ya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Jadi resmi kuasa hukumnya Bapak X Jampitsus Pak Febri yang sedang menjadi buah bibir dan dicibir satu Indonesia yang mencoreng percayaan kita, tambah lebih gila lagi terhadap pemerintah, ya kan, menodai, malah diagendakan sama Hotman Paris. Untuk apa ini? Untuk masalah viral atau masalah untuk apa ini? Agendanya apa gitu? Jangan lupa, Bapak Hotman anaknya sendiri aja sampai against you, ya kan? Udah lagi mas batangan yang berpuluh-puluh kilogram itu bisa-bisa dibilang mau dilihat dulu, mau dicek keaslian apa tidaknya. Udah tau lah bakal larinya kemana kasusnya, ya kan? Apalagi kalau udah harta uang kaum konglomerat, kaum elit pemerintah mah muter-muternya kemana, ya udah gitu. Tapi ada apa? Sayang banget ya Bapak Hotman Paris, ya jangan sampai ini menjadi awal dari kehancuran kredibilitasnya Bapak sendiri.
ya kan? Yang kemarin itu kita bener-bener banget Bapak Hotman buka suara untuk dari kasusnya khususnya Taufik Hidayat, ya kan? Sampai kasus-kasus yang lain. Kok tiba-tiba zong begini? Udah gitu marahin wartawan lagi. Sampai kayak meluap-luap emosi. What's going on? Please, ya, open your eyes. Nggak tahu, jangan sampai nanti kau tiba-tiba ternyata ikut andil dalam pengen juga untuk bagian-bagian atau apa, don't know. Yakin kita kan jadi spekulasi. Rasanya itu aneh aja gitu. Tergambarkan berada di posisi yang sebenarnya kita tidak harapkan Bapak itu ada di situ. Let's see what's gonna happen. Anak kandung Hotman Paris tiba-tiba buka suara. Frank Alexander bilang, pembelaan ayahnya terhadap masyarakat miskin selama ini cuma dijadikan alat marketing. Bahkan, Frank juga meminta supaya Presiden Prabowo gak dibawa-bawa dalam polemik ini. Gila banget. Cerita ini muncul di tengah ramainya sorotan soal keputusan Hotman Paris yang sekarang jadi kuasa hukum Febri Adriansyah. Sebelumnya, Hotman juga sempat bilang kalau dirinya gak mengharapkan bayaran dari Febri. Nah, setelah itu, media sosial langsung ramai guys. Banyak netizen yang mengaitkan pernyataan Hotman dengan unggahan Frank sampai akhirnya jadi perdebatan. Lewat media sosial pribadinya, Frank bilang kalau menurutnya pembelaan terhadap masyarakat miskin selama ini cuma dijadikan alat marketing. Frank juga meminta supaya Presiden Prabowo gak dibawa-bawa dalam polemik ini. Gak cuma itu, Frank juga mengaku kalau waktu adiknya Fritz menikah, amplop atau angpau pernikahan itu juga diambil sama ayahnya. Perlu dicatat ya guys, semua itu merupakan pernyataan Frank Alexander yang dia sampaikan lewat media sosial pribadinya. Sampai sekarang, Hotman Paris juga belum memberikan tanggapan terkait unggahan tersebut. Kalau menurut lu gimana? Gila banget. Tiba-tiba aja aku keinget kalau Bang Hotman Paris itu pernah menolak jadi pengacaranya Ferdy Sambo di tahun 2022 ya kalau nggak salah. Nah, pas kemarin dia itu kan ditawarin jadi pengacaranya si Nadiem tapi menolak. Terus ada nih statement dari Bang Hotman yang bilang kalau ke pengacara itu nggak boleh pelit. Terus sekarang ya tiba-tiba aja dia itu jadi pengacaranya si Febri. Si Febri ini kasusnya bukan kasus kaleng-kaleng, ini mega korupsi. Emasnya aja 74 kg. Itulah kenapa perseteruan antara anak dan bapak aku lebih pro ke anaknya Bang Hotman. Karena emang bisa bener. Ucapan dia itu juga jadi clue. Kalau nggak ada duit ya udah, jangan nyewa saya. Saya ini pengacara terkondang di Indonesia. Kalau kalian nggak mampu bayar, jangan. Begitu. Nah, terus si anaknya kan bilang kalau kepada rakyat kecil dia itu pencitraan. Terus anaknya juga ngespal-sepil dong masalah keluarganya, masalah asisten pribadinya yang katanya dia itu jadi maklarnya kasus di KPK. Tapi guys, yang bikin aku ketawa ucapannya Bang Hotman yang bilang kalau Pak Prabowo itu harus lihat kanan kiri. Intinya jangan semuanya disikat. Masa orang terdekatnya, orang yang paling banyak berjasa juga disikat sama Pak Prabowo. Lah, emang semisal nih ya, emang semisal kalaupun kita dekat dengan seorang, kalau dia salah, emang nggak mau disikat gitu, emang nggak mau ditegur gitu. Alah bang. Aku heran nih sama Bang Hotman. Ini kekurangan pekerjaan, kekurangan duit, apa gimana sih bang? Terus siapa nih dalam urusan hukum yang mau rakyat jelata mau dipercayai gitu? Bang, kamu itu nggak kekurangan uang, yang kekurangan uang itu aku sebagai rakyat jelata. Bang Hotman nih, gak asik Bang Hotman nih. Belum selesai netizen heboh gara-gara Bang Hotman Paris itu memilih untuk menjadi kuasa hukum daripada ex-Jampitsus, yaitu Febri Adriansyah. Nih muncul lagi berita nih, ada statement daripada anaknya Bang Hotman yaitu Frank Alexander. Dia bikin story tentang bapaknya guys. Dia ngomong gini, orang miskin itu cuma dijadiin senjata marketing aja. He never really care, he only care about being center of attention. Jadi dia bilang dia itu nggak pernah peduli. Sebenarnya dia cuma peduli itu bahwa dia jadi pusat perhatian.
tutup aja ini IG pengais keadilan, marketing ala-ala buat jualan itu di itu nama klubnya ya. Terus ngomong gini, lebih hina dari hina. Aduh. Nah, terus di akun yang posting tentang beritanya Frank itu, yang ngangkat tentang statusnya Frank di story-nya dia ya, dia komen, dia bilang, gue nggak ada masalah dia pegang Febri, tapi nggak usah bawa-bawa nama presiden, dan nggak usah ngibul-ngibul, nggak perlu duit. Wow. Sedangkan anak lo merit aja, angpaunya diambil. Oh my god. Di sini ya, dia bilang, halah, kebanyakan penceritaan. Fritz, ini Fritz abangnya ya, merit aja angpaunya lo ambil ala-ala nggak mau duit. Nah, jadi Fritz itu anaknya Bang Hotman juga, dan ternyata waktu nikah ya begini kondisinya. Menurut siapa? Menurut Frank. Ini masih di statusnya si Frank ya. Dia bilang bayarannya super mahal, tapi dia nggak berharap bayaran. Nah, di sini dibantah sama anaknya Frank. Nah, bukan cuma itu aja guys. Di akun yang satu lagi, ini aku tunjukin ya. Di akun daripada Kemenkur ini membahas tentang Benny Janah, yang mana di IG story-nya si Frank Alexander itu dia juga ngebahasin ini Benny Janah. Ini statusnya kan, dia ngomong gini, harusnya ini ditangkap KPK, makelar kasus di pengadilan. Wow. Nah, di akun yang Kemenkur tadi, dua anaknya Bang Hotman, yaitu si Frank dan si Fritz ini komen guys. Kita lihat ya komennya. Jadi dia ngomong gini, si Frank ngomong gini, dia sering menghina mama gue, maksudnya si Benny ya. Dia sering menghina mama gue, masa dia bilang mama gue tasnya palsu? Hehehe, gitu. Hah, sekelas istrinya Bang Hotman tasnya palsu, nggak percaya sih gue. Terus nih, si Fritz Hutapea ngomongnya mantap. Ini lagi ngebahasin apa? Lagi ngebahasin si Benny Janah tadi ya. Nih, akun ini nih, katanya gini, dia tulisnya gini, makelar kasus didampingin Hotman tukang sogok. Aduh, ngeri banget, kalian baca sendiri deh guys. Ini ngeri banget, kalian baca sendiri. Ya, kalian baca sendiri. Aku cuman meriak aja daripada status yang dipasang oleh Frank Alexander yang diangkat oleh beberapa akun tadi. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Publik masih tercengang-cengang dan masih banyak ya kontra gitu. Banyak yang kontra terhadap keputusan Bang Hotman. Aku bilang ya pasti ada yang pro, tapi lebih banyak yang kontra sepertinya dengan keputusan Bang Hotman untuk menjadi kuasa hukum dari Febri Adriansyah. Gimana menurut kalian netizen?